Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali lagi bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam Jumat kali ini, kisah nyata misteri yang akan saya ceritakan dialami oleh Wawan saat dia bekerja menjadi pencari harta karun di laut yang didapat dari kapal-kapal dagang kuno yang karam atau tenggelam. Kisah misteri apa yang dialami Wawan? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Angin laut semilir menebar udara basah dan bergaram. Ombak pun berdebur lirih menjelati bibir pantai. Muklis, nama samaran, dengan 3 orang anak buahnya yang rata-rata setengah baya itu, sedang duduk di antara bebatuan di tepi pantai. Mereka baru saja berjibaku dengan peluh di antara terumbu karang yang dianggap mengganggu dan menghalangi pekerjaan mereka. Di depan mereka, tertambat sebuah perahu tua, di dalamnya berserakan beberapa perabotan kuno dengan 2 buah tabung oksigen dan peralatannya. Muklis dan beberapa temannya ini merupakan sekelompok nelayan yang kegiatannya berburu harta karun dasar laut. Senja kian menua, laut pun kian menghitam, diselimiti keramangan yang sebentar lagi akan menjadi kegelapan. Namun sebagai kepala kelompok, Muklis belum memberikan komando apapun kepada 3 anak buahnya. Sepertinya dia sudah punya perhitungan tersendiri. Dulu, kelompok Muklis beranggotakan 4 orang. Namun, beberapa bulan yang lalu, Sarwanto, salah satu anggotanya, ditemukan meninggal, kemudian mengambang di atas permukaan air. Setelah beberapa saat lamanya tidak kunjung muncul. Tubuhnya hitam dan membiru, seperti terkena sengatan racun. Tapi Muklis dan anak buah lainnya meyakini kalau itu bukanlah racun penyebabnya, melainkan benturan atau pukulan benda tumpul yang bertubi-tubi. Di titik yang Muklis dan kelompoknya akan menyelam, sebelumnya telah ditemukan koordinat tempat sebuah kapal dagang Cina kuno tenggelam. Karena sebelumnya mereka telah menyelam dan menemukan bangkai kapal itu. Namun, karena persediaan oksigen yang tidak memadai, mereka pun memutuskan untuk kembali ke darat. Dan sore itu, Muklis dan teman-temannya berniat kembali menyelam di tempat tersebut. Wawan, salah satu anak buah Muklis, sebenarnya sedikit takut untuk menyelam di tempat itu. Karena malam hari sebelumnya, setelah Wawan menyelam dan menemukan titik kapal dagang Cina kuno, sebelum tidur antara sadar dan tidak, dia didatangi seorang kakek Tionghoa berjanggut panjang putih. Si kakek mengaku sebagai nahkoda kapal Cina yang karam di perairan Gresik yang siangnya Wawan temukan dan kelompoknya. Wawan, tolong bebaskan aku. Aku tersiksa. Bebaskan aku. Aku akan memberikan hadiah padamu koin emas, asalkan kau bantu membebaskanku. Ujar si kakek kemudian perlahan pergi sambil memegangi dadanya, meninggalkan Wawan sendirian. Malam itu, beberapa kali kakek tua berbaju hitam gombrong berambut panjang dikuncir itu
datang ke mimpi Wawan. Sebelum subuh, Wawan termenung. Dia mengingat-ingat apa yang dia temukan di kapal dagang Cina kuno yang tadi siang dia datangi bersama kelompoknya. Apa maksud kakek itu terus meminta tolong kepadaku ingin dibebaskan ya? Gumam Wawan yang kebingungan dengan kejadian aneh yang dialaminya. Dan kali ini, Wawan dan Muklis sebagai ketua kelompok akan kembali menyelam di tempat tersebut. Di sela ketakutannya, Wawan berpikir semoga dia dapat petunjuk di dalam bangkai kapal tentang mimpinya yang didatangi kakek Tionghoa kemarin malam. Muklis mulai memberi kode, perahu mulai melaju ke tengah laut. Dalam pekatnya malam, Muklis, Wawan dan dua rekannya mulai mendekati titik koordinat kapal dagang Cina kuno yang dulu karam. Setelah sampai, Wawan dan satu rekannya mulai menyelam, sementara Muklis dan sang satunya menunggu di atas kapal. Wawan menyelam perlahan dengan temannya, berbekal lampu senter dan perlengkapan buat membawa hasil temuannya. Dan akhirnya, Wawan pun menemukan kapal karam itu. Wawan mulai menyelam berpencar dengan temannya. Dia menelusuri bagian kapal sebelah kiri, sementara temannya di sebelah kanan. Saat Wawan mulai masuk ke lambung kapal, di sebuah ruangan, dia menemukan sebuah tengkorak kerangka manusia yang telah rusak, terjepit salah satu potongan bagian kapal. Tapi, anehnya mengapa kerangka tersebut belum musnah atau hancur seperti kerangka yang lain. Padahal, kejadian itu mungkin terjadi sudah ratusan tahun silam. Terlintas di benaknya, mungkin ini yang dimaksud kakek tua yang datang ke dalam mimpinya. Perlahan Wawan mulai mendekati kerangka tersebut. Dia berniat hendak mengangkat bagian kapal yang menyempit kerangka itu. Tapi matanya melihat ada banyak keramik kuno yang berserakan di lantai kapal. Dia pun berbelok menuju keramik-keramik kuno itu, meninggalkan kerangka manusia yang terjepit bagian kapal yang hendak diangkatnya. Wawan kemudian sibuk membawa keramik-keramik kuno yang masih utuh yang dia temukan. Dia pun tidak menghiraukan lagi apa yang dia lihat sebelumnya. Perlahan Wawan pun mulai mengangkat keramik-keramik kuno itu ke permukaan, dan saat Wawan untuk yang kedua kalinya menyelam dan hendak mengambil keramik-keramik di dalam kapal karam tersebut, ada sesuatu yang hadir di depan Wawan. Dia melihat ada sosok tinggi besar hitam menghalanginya saat menyelam. Wawan sempat tertahan, dia kaget dengan kedatangan makhluk tersebut. Dalam hati dia membatin, mungkin itu salah satu jin laut penunggu kapal karam yang dia ambil keramik-keramiknya. Semakin dekat, semakin jelas, sosok tinggi besar hitam itu memang berniat menghalangi Wawan agar tidak mendekati kapal. Dan saat makhluk itu hendak memukul Wawan, dia pun segera berbalik arah, berenang menuju permukaan air laut tempat perahunya berada. Sesampainya di permukaan, dia segera naik kapal dan membuka peralatan menyelamnya. Kemudian terduduk lemah di hadapan Muklis dan temannya. Tidak lama kemudian, teman Wawan yang masih menyelam menyembul dari air dan segera naik ke atas kapal dibantu Muklis. "Payah lu, Wan, belum sampai ke kapal udah naik lagi." Dengan tergesa-gesa pula, "Ya aku kan takut kalau sendirian terpaksa ikut naik juga ke permukaan," ujar Yanto teman Wawan yang tadi bareng menyelam. Wawan diam saja, tidak menjawab perkataan Yanto. Muklis sepertinya paham apa yang dialami Wawan. Akhirnya dia berkata, "Sudahlah, untuk kali ini kerjaan kita stop dulu. Besok kita kesini lagi," ujarnya sambil kemudian menyalakan mesin kapal tuanya. Lalu mulai meninggalkan lokasi tersebut. Setelah sampai di bibir pantai, mereka turun
dan mulai menurunkan keramik-keramik kuno itu dari kapal. Kemudian mereka membawanya ke rumah Muklis. Sesampai di rumah, Muklis bertanya kepada Wawan, "Kamu tadi menemukan apa, Wan, di bawah?" Tanya Muklis sembari menyimpan tabung oksigen. "Sebetulnya, sudah dari kemarin waktu sehabis pulang mencari koordinat kapal dagang Cina kuno itu, saya mengalami kejadian aneh. Malam harinya, saya didatangi hantu kakek tua Tionghoa, penunggu bangkai kapal karam itu, Mas. Dia minta tolong agar dibebaskan. Saya tidak mengerti minta dibebaskan karena apa," ujar Wawan sambil matanya menatap kosong ke arah pantai. Wawan kemudian melanjutkan, "Dan tadi, sewaktu menyelam, saya menemukan sebuah kerangka manusia tergencet potongan kapal di tengah bagian dadanya. Anehnya, meski sudah ratusan tahun, kerangka itu tidak hancur seperti kerangka lainnya. Saya sudah berniat mengangkat potongan kapal yang menindih kerangka itu. Tapi entah kenapa, saya akhirnya malah fokus memunguti keramik-keramik kuno yang berserakan di dekat kerangka manusia tersebut. Tidak jadi mengangkat bagian kapal yang menindih kerangka itu. Mungkin penunggu gaib kapal itu marah, merasa dipermainkan oleh saya, Mas. Dan saat menyelam yang kedua kalinya, saya dihadang makhluk hitam tinggi besar, Mas. Makanya saya langsung naik ke permukaan." Muklis dan kedua anak buah yang lain yang menyimak cerita Wawan sempat kaget, namun mereka pura-pura tenang. Muklis dalam hati berpikir, pasti hantu kakek tua itu akan terus mengejar Wawan karena telah mengambil barang-barangnya. "Kamu tenang saja, Wan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Udah, sekarang kalian bisa istirahat," ujar Muklis kepada Wawan dan anak buah yang lain. Sepulang dari rumah Muklis, saat hendak tidur, badan Wawan demam. Kepalanya terasa berat, matanya susah untuk melihat. Akhirnya Wawan pun pingsan. Istrinya panik dan memanggil Muklis, pemimpin kelompok Wawan yang sekaligus orang yang biasa melakukan ritual sebelum turun menyelam. Muklis kebingungan melihat kondisi Wawan seperti tertidur nyenyak. Hampir semalaman Wawan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Wawan baru siuman, itu pun setelah ditangani beberapa kiai di wilayah tersebut. Muklis dan anak buahnya disarankan untuk mengembalikan barang-barang antik yang didapatkan dari kapal dagang Cina kuno tersebut yang semalam diambil Wawan dan temannya. Menurut salah satu orang yang mengobati Wawan saat pingsan, hantu nahkoda kapal yang berwujud kakek-kakek dengan rambut dikuncir itu marah karena Wawan dan temannya mengambil barang-barang mereka. Dan tanpa menunggu lama, hari itu juga Muklis dan dua orang anak buahnya kembali melaut dan mendekati titik koordinat tempat di mana bangkai kapal tersebut tenggelam. Lalu mengembalikan semua keramik-keramik kuno yang mereka dapat dari sana. Setelah itu mereka bergegas pulang dan kembali menengok Wawan yang kondisinya berangsur membaik. Muklis berkata kepada Wawan, "Untung kamu masih bisa diselamatkan, Wan. Tidak sampai stres ataupun bahkan meninggal seperti yang lain. Karena diganggu hantu laut, jelmaan nahkoda kapal dagang Cina kuno. Dan kami sudah mengembalikan semua hasil pengangkatan kita kemarin malam. Semoga kamu cepat sembuh ya," ujar Muklis kepada Wawan yang masih terbaring lemah. Semenjak kejadian itu, Wawan berhenti kerja mencari harta karun laut atau benda-benda kuno dari kapal karam zaman dahulu. Dia memilih menjadi pekerja bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Wallahu a'lam.